الحمد لله الذي يعطينا بأنواع النعم من الإيمان والإسلام وطول العمر والصحة والعافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. يا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah telah diberikan banyak sekali ragam nikmat-nikmat yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak mungkin kalian bisa menghitungnya. Kita telah diberikan iman, diberikan Islam, diberikan umur panjang, diberikan sehat, diberikan afiah, yang sehingga kita mampu menunaikan segala bentuk perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah sholat Jumat ini. Hadirin yang berbahagia, kita berharap di bulan Sya'ban ini Allah masih tetap memberikan keberkahannya kepada kita, seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki bulan Rajab, memasuki bulan Sya'ban, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan semoga Allah juga memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa sampai di bulan Ramadan, dengan harapan nanti kita bisa berpesta pora, bersenang-senang dengan bulan Ramadan tersebut, dengan menunaikan segala ibadah-ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Ibadah wajib meliputi puasa, di mana setiap orang yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah mencapai usia baligh, mencapai usia akil baligh, dan dia sehat, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah puasa. Juga ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, di mana ibadah-ibadah kita nanti di bulan Ramadan tersebut nilai pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Allah. Sehingga harapan kita semuanya seperti harapan Kanjeng Nabi, wa ballighna Ramadan,
dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan nanti. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita semua menginginkan ibadah-ibadah kita akan diberikan pahala seperti yang telah dijanjikan, apalagi dengan janji yang berlipat ganda. Akan tetapi penting bagi kita untuk menelaah, untuk bagaimana kita bisa beribadah dengan baik dan benar sehingga layak untuk mendapatkan imbalan pahala dari Allah. Yang pertama-tama, ibadah kita harus sah dulu. Harus sah dulu, sehingga dengan sah itu kita sudah tidak dituntut untuk menunaikan lagi dan tidak dituntut untuk mengqadainya apabila waktunya telah lewat. Apabila ibadah kita sudah kita upayakan untuk sah, maka kita juga harus mengupayakan agar ibadah-ibadah kita tadi menjadi ibadah yang berkualitas. Tentunya untuk sah, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya harus kita penuhi. Begitu juga yang membatalkan harus kita tinggalkan. Seperti halnya ibadah sholat kita. Ini sebentar lagi kita sholat Jumat. Maka rukun-rukun sholat Jumat harus kita perhatikan. Yang jelas ketika takbiratul ihram, kita harus berniat untuk sholat fardu Jumat secara berjamaah, baik menjadi imam maupun menjadi makmum. Untuk yang menjadi imam, bagaimana niat sholat Jumatnya? Usolli fardal Jumu'ati imaman. Yang menjadi makmum, usolli fardal Jumu'ati makmuman. Dan niat ini harus kita niatkan di dalam hati kita saat lisan kita mengucap takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi saat lisan kita mengucap Allahu Akbar, maka hati kita pada saat yang sama harus berniat usolli fardal Jumu'ati makmuman. Atau mungkin dengan bahasa yang lain, aku niat sholat fardu Jumat menjadi makmum. Niat ingsun sholat fardu Jumat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian kita jaga kefarduan-kefarduan yang lain. Bacaan Al-Fatihahnya, rukuknya, tumakninah di dalam rukuknya, i'tidal, begitu juga tumakninah di dalamnya, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, dan kesemuanya itu ada tumakninahnya. Kemudian nanti tahiyat akhir, duduknya, bacaannya, kemudian bacaan sholawat, bacaan salam, yang kesemuanya harus kita perhatikan, baik lafaz-lafaznya, makhraj-makhrajnya, panjang pendeknya harus kita perhatikan. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat harus kita hindarkan. Di antaranya hilangnya wudhu, apakah itu karena tidur, karena kentut, atau hal-hal yang lain harus kita hindarkan. Mungkin juga bergerak-gerak yang gerakan ini di luar gerakan sholat, apakah itu gerakan tangan, gerakan kaki, atau gerakan tubuh yang lain, harus kita hindarkan. Begitupun juga dengan ucapan-ucapan yang bukan ucapan sholat, yang di luar ucapan sholat, yang bisa membatalkan sholat kita harus kita tinggalkan.
Ini terkait dengan sholat Jumat. Apabila telah kita upayakan rukun-rukunnya, kita upayakan menghindarkan segala hal yang membatalkan, maka kesunahan-kesunahan juga kita tingkatkan, sehingga akan meningkatkan kualitas ibadah sholat Jumat kita, sehingga nilainya akan menjadi lebih baik dan pahalanya akan semakin baik pula. Begitu juga nanti apabila kita berpuasa, apakah itu puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, puasa qadha, puasa kafarat, juga nanti kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita perhatikan hal-hal yang wajib dulu. Pertama-tama kita harus berniat puasa di saat sebelum imsak tiba. Kita berniat dari sejak waktu maghrib sampai waktu imsak, dan biasanya kita berniat bareng-bareng sesaat setelah sholat witir. Kita niat bareng-bareng, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardan imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Niat ini harus kita niatkan. Dan seumpama kita tidak berniat di malam hari, kita lupa atau sengaja tidak berniat, maka besoknya tetap harus berpuasa. Kita tetap wajib berpuasa, akan tetapi puasa kita tidak sah dan harus mengqadha nanti setelah Ramadan berakhir. Kemudian di siang harinya kita harus meninggalkan segala hal yang membatalkan, yang bisa membatalkan puasa. Hadirin yang berbahagia, dalam segala ibadah kita benar-benar kita harus memperhatikan bagaimana pertama-tama ibadah kita harus sah terlebih dahulu. Kemudian kita baru berpikir bagaimana meningkatkan kualitasnya sehingga pahalanya semakin berlipat ganda. Mudah-mudahan khutbah singkat ini benar-benar menjadikan tambahnya ilmu kita, sehingga dari waktu ke waktu kita bisa meningkatkan ibadah kita, sehingga dipastikan kita sudah tidak memiliki tanggungan ibadah yang harus kita qadha, karena ibadah kita sudah sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal 'azim.